Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Febri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Tila Azalia selaku moderator dari presentasi kelompok kami yang beranggotakan Amelia Natasha sebagai pemateri 1, Aisyah Siti sebagai pemateri 2, Nashwa Madina sebagai pemateri 3, serta Andika Prayoga sebagai pemateri 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan masyarakat digital, cerdas teknologi, atau terjerat teknologi. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok. Untuk bagian pertama, paragraf 1 sampai 3 akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Amelia, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Paragraf 1. Di era serba digital saat ini masyarakat seolah telah menjadi ahli teknologi dalam keseharian. Hampir setiap orang menggunakan gawai pintar, media sosial, dan berbagai platform digital untuk bekerja, belajar, hingga bersosialisasi. Namun, kemudahan akses ini justru menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah masyarakat kita benar-benar cerdas dalam berteknologi atau justru terjerat oleh teknologi yang mereka gunakan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting karena menyangkut masa depan budaya dan kehidupan sosial. Ide pokok paragraf pertama yaitu di era serba digital ini masyarakat seolah telah menjadi ahli teknologi dan keseharian. Dan ide pendukungnya hampir setiap orang menggunakan gawai pintar dan platform digital untuk berbagai hal, namun kemudahan akses ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita cerdas dalam berteknologi atau justru terjerat teknologi. Lalu paragraf kedua, menurut laporan WIR Sosial 2025, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 215 juta orang dengan waktu rata-rata pengguna internet lebih dari 8 jam per hari. Ini menunjukkan betapa digitalisasi telah masuk dalam segala aspek kehidupan, namun banyak dari aktivitas itu bukan digunakan untuk produktivitas, melainkan untuk konsumsi hiburan yang bersifat pasif seperti scrolling media sosial atau bermain game dari berjam-jam. Ini menunjukkan bahwa tingginya penggunaan belum tentu mencerminkan kecerdasan digital. Ide pokoknya, digitalisasi telah merasuk dalam berbagai aspek kehidupan. Ide pendukungnya, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 215 juta orang. Waktu rata-rata penggunanya lebih dari 8 jam per hari. Banyak dari aktivitas itu bukan digunakan untuk produktivitas, melainkan untuk hiburan. Ini menunjukkan bahwa tingginya penggunaan belum tentu menentukan kecerdasan digital. Yang terakhir, paragraf ketiga, psikolog dari ahli kesehatan mental menyuarakan kekhawatiran terhadap meningkatnya gangguan fokus, kesulitan tidur, dan ketergantungan emosional terhadap kualitas media sosial. Kecanduan ini bukan hanya persoalan waktu lewat, tetapi juga tentang bagaimana teknologi membentuk pola pikir dan cara seseorang menilai dirinya sendiri. Dalam hal ini, masyarakat tidak lagi mengandalkan teknologi tetapi dikendalikan olehnya. Ide pokoknya, meningkatnya gejala kecanduan digital membuat masyarakat tidak lagi mengendalikan teknologi tetapi dikendalikan oleh teknologi. Ide pendukungnya, banyak dari masyarakat mengalami kecanduan digital yang bukan hanya persoalan waktu layar, tetapi juga tentang bagaimana teknologi membentuk pola pikir dan menilai dirinya sendiri. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amelia telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah, paragraf 4 sampai 6. Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi ini. Paragraf keempat, tingginya penetrasi internet tidak sejalan dengan kualitas literasi digital masyarakat. Banyak orang muda percaya berita palsu, menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau menjadi korban penipuan online. Literasi digital bukan hanya soal bisa mengoperasikan aplikasi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami etika digital, dan membangun kesadaran atas jejak digital yang ditinggalkan. Tanpa ini, masyarakat akan terus menjadi sasaran manipulasi digital yang membahayakan. Ide pokoknya, tingginya penetrasi internet tidak sejalan dengan kualitas interaksi. Ide pendukungnya yaitu banyak orang muda percaya berita palsu, korban penipuan online. Interaksi digital bukan hanya soal bisa mengoperasikan aplikasi,
tapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami etika digital. Tanpa ini masyarakat akan terus menjadi sasaran manipulasi digital yang membahayakan. Paragraf kelima yaitu, padahal teknologi digital menyimpan potensi besar untuk mengembangkan diri, pemberdayaan ekonomi. Platform belajar daring, marketplace lokal hingga aplikasi pengembangan keterampilan dapat diakses dengan mudah. Sayangnya masih banyak masyarakat yang lebih tertarik pada konsumsi hiburan digital daripada memanfaatkan teknologi untuk hal yang lebih produktif. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada akses melainkan ada orientasi penggunaan. Ide pokoknya yaitu teknologi digital menyimpan potensi besar untuk mengembangkan diri dan pemberdayaan ekonomi. Ide pendukungnya yaitu aplikasi-aplikasi pengembangan keterampilan dapat diakses dengan mudah. Sayangnya masih banyak masyarakat lebih tertarik pada konsumsi hiburan. Menunjukkan tantangan ini terbesar bukan pada akses melainkan pada orientasi penggunaan. Paragraf ke-6 yaitu untuk membentuk masyarakat yang cerdas teknologi, peran keluarga dan pendidikan sangatlah vital. Orang tua dan guru perlu menjadi panutan dalam menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Anak-anak harus dibekali dengan kesadaran tentang batas, tujuan dan resiko dunia digital. Kurikulum pun perlu memasukkan pendidikan literasi digital sebagai kompetensi dasar abad 21. Bukan sekedar pelajaran tambahan. Dengan demikian masyarakat bisa tumbuh sebagai pengguna aktif dan kritis, bukan sekedar konsumen pasif teknologi. Ide pokoknya yaitu untuk membentuk masyarakat yang cerdas teknologi, peran keluarga dan pendidikan sangatlah vital. Ide pendukungnya, orang tua dan guru perlu menjadi panutan dalam menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Anak-anak diajari dengan kesadaran batas tujuan dan risiko dunia nyata. Baik, segitu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya telah membacakan paragraf 3 sampai 6. Selanjutnya akan dibacakan paragraf 7 dan 8 oleh Najwa. Pada Najwa saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan paragraf 7. Selain itu, pihak industri teknologi dan pemerintah juga harus bertanggung jawab. Perusahaan digital seharusnya tidak merancang algoritma yang dan mengeksploitasi kecanduan demi keuntungan. Sebaliknya, mereka harus membangun platform yang mendorong keseimbangan hidup dan perkembangan positif. Pemerintah juga perlu mengatur dan mengawasi ruang digital melalui kebijakan yang melindungi publik dari konten rusak, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Ide pokoknya, pihak industri dan pemerintah juga harus bertanggung jawab. Ide pokoknya, perusahaan digital seharusnya tidak merancang algoritma yang mengeksploitasi kecanduan dan keuntungan. Mereka harus membangun platform yang mendukung perkembangan positif. Lalu yang terakhir ada paragraf ke-8. Kesimpulannya, menjadi bagian dari masyarakat digital bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana bersikap terhadap teknologi itu sendiri. Tanpa kesadaran, pendidikan, dan regulasi yang tepat, kita tidak sedang memanfaatkan teknologi, melainkan sedang terjerat olehnya. Maka sudah saatnya kita membangun masyarakat yang bukan hanya melek digital, tetapi juga cerdas, bijak, dan berkarakter di dunia digital. Ide pokoknya, menjadi bagian dari masyarakat digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi bagaimana cara bersikap tentang teknologi itu sendiri. Lalu, ide pendukungnya, tanpa kesadaran, pendidikan, dan regulasi yang tepat, kita tidak sedang memanfaatkan teknologi, melainkan sedang terjerat olehnya. Segitu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Najwa telah membacakan paragraf 7 dan 8. Selanjutnya akan dibacakan fakta dan opini oleh Andika. Andika, saya persilakan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kalimat fakta dan kalimat opini. Nomor 1, menurut laporan Web Sosial 2025, pengguna internet Indonesia mencapai lebih dari 215 juta orang dengan waktu rata-rata 8 jam per hari. 2, psikologi dan ahli kesehatan mental
menyuarakan kekhawatiran terhadap meningkatnya gejala kecanduan digital. Jika perusahaan digital seharusnya tidak merancang algoritma yang mengeksploitasi kecanduan demi keuntungan. 4. Platform belajar daring, marketplace lokal, hingga aplikasi pengembangan keterampilan dapat diakses dengan mudah. 5. Banyak orang mudah percaya berita palsu, menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau menjadi korban penipuan online. 6. Masih banyak masyarakat yang lebih tertarik pada konsumsi hiburan digital daripada memanfaatkan teknologi untuk hal yang lebih produktif. Untuk kalimat opininya, 1. Dengan kemudahan akses, apakah masyarakat mulai cerdas dalam berteknologi atau justru terjerat oleh teknologi? 2. Menunjukkan bahwa tingginya penggunaan teknologi. Dari kalimat opini ya, kalimat opini 1. Dengan kemudahan akses, apakah masyarakat mulai cerdas dalam berteknologi atau justru terjerat oleh teknologi? 2. Menunjukkan bahwa tingginya penggunaan teknologi belum tentu mencerminkan kecerdasan digital. 3. Orang tua dan guru perlu menjadi panutan dalam penggunaan teknologi dengan tanggung jawab. 4. Sudah saatnya membangun masyarakat yang bukan hanya digital tapi cerdas bijak di dunia digital. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Andika telah membacakan kalimat fakta di ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.